Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Lebih bagus menanam kelapa sawit dengan pelepah panjang atau kelapa sawit dengan pelepah pendek Bapak Ibu. Nah, pada video kali ini kita akan mengetahui dasar kita menentukan apakah kita akan menggunakan pelepah pendek atau menggunakan pelepah panjang di kebun kelapa sawit. Bapak Ibu petani sawit Indonesia, kadang-kala kita sebagai petani sawit Indonesia merasa bingung ketika kita hendak menanam kebun kelapa sawit ya. Karena varietas yang ditawarkan banyak sekali. Ada varietas dengan pelepah panjang, ada juga yang pelepah pendek Bapak Ibu. Kadang-kadang juga bertanya, bagusan mana pelepah panjang ataukah pelepah pendek? Nah, jawabannya Bapak Ibu bahwa dua-duanya sama-sama bagus Bapak Ibu ya. Namun sebelum kita memilih satu jenis pelepah varietas dengan pelepah panjang atau pelepah pendek, ada pendekatan yang harus kita pertimbangkan Bapak Ibu. Nah, apa saja pendekatannya Bapak Ibu? Yang pertama adalah ketersediaan budget kita atau dana kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah potensi produksinya Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah jenis tanah yang akan kita tanam menjadi kebun kelapa sawit. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, untuk yang pertama adalah ketersediaan budget kita. Jadi Bapak Ibu petani sawit Indonesia, dasar kita memilih apakah kita menggunakan pelepah panjang ataupun pelepah pendek, yang pertama itu adalah kita harus melihat bagaimana ketersediaan dana kita ataupun budget yang kita anggarkan untuk membangun kebun kelapa sawit. Nah, kalau kita memiliki dana yang terbatas, sebaiknya kita pilih saja varietas kelapa sawit dengan pelepah yang panjang Bapak Ibu. Nah, kenapa demikian? Karena jumlah pokok yang kita butuhkan dalam 1 hektar untuk pelepah panjang lebih sedikit dibandingkan dengan kelapa sawit yang memiliki pelepah pendek. Nah, sehingga tentu saja kita akan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bibit kelapa sawit. Selain itu juga kita akan mengurangi biaya yang kita keluarkan untuk merawat kebun kelapa sawit. Yang kedua, terkait dengan potensi produksi Bapak Ibu. Nah, biasanya varietas kelapa sawit dengan pelepah pendek potensi produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan kelapa sawit dengan pelepah yang panjang Bapak Ibu. Nah, kenapa demikian? Karena populasi per hektar yang dimiliki oleh pelepah pendek itu lebih banyak dibandingkan dengan kelapa sawit dengan pelepah panjang Bapak Ibu. Kita ketahui bahwa potensi produksi diperoleh dari jumlah pokok per hektar dikalikan dengan berat janjang rata-rata atau bobotnya, baru dikalikan dengan jumlah janjang per pokok yang dikeluarkan oleh kelapa sawit atau pohon kelapa sawit. Artinya semakin banyak pokok yang ditanam per hektarnya, maka potensi produksi pasti akan lebih tinggi. Nah, itu Bapak Ibu yang kedua. Jadi yang kedua tadi sekali lagi saya simpulkan bahwa kita memilih kelapa sawit itu berdasarkan potensi produksinya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu adalah jenis tanah tempat kita akan menanam kelapa sawit Bapak Ibu. Nah, jika kebun yang akan kita tanam nanti di area yang mineral seperti ini, maka kita bisa gunakan kelapa sawit dengan pelepah panjang ataupun kelapa sawit dengan pelepah yang pendek Bapak Ibu. Namun jika kita hendak menanam kelapa sawit di area yang gambut Bapak Ibu, sebaiknya kita menggunakan varietas yang memiliki pelepah yang pendek Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena kalau di area gambut biasanya kebun kelapa sawit lebih mudah condong Bapak Ibu atau lebih mudah doyong, sehingga dibutuhkan pohon kelapa sawit yang jarak tanamnya lebih rapat. Nah, yang rapat ini biasanya adalah kebun kelapa sawit atau varietas kelapa sawit yang memiliki pelepah yang pendek. Nah, hal ini bertujuan supaya terpaan angin yang mengenai pohon-pohon kelapa sawit tidak berpengaruh langsung terhadap pokok kelapa sawit yang kita tanam, sehingga pokok kelapa sawit kita tidak mudah tumbang Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, jadi itulah ketiga hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memilih jenis
varietas apa yang ingin kita tanam di kebun kelapa sawit. Jadi saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa yang pertama kita harus pastikan ketersediaan budget kita. Itu dasar kita untuk menentukan pelepah panjang atau pelepah pendek. Dan yang kedua adalah kita melihat dari segi potensi produksinya Bapak Ibu. Kalau dana kita sudah mencukupi, tentu saja kita harus pilih varietas yang memiliki potensi produksi yang tinggi. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang tidak kalah penting adalah jenis tanah yang ingin kita tanam nanti Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk areal gambut sebaiknya kita gunakan varietas kelapa sawit yang memiliki pelepah yang pendek saja. Oke Bapak Ibu, itu sedikit tips dari saya. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi Bapak Ibu petani sawit Indonesia. Terima kasih.